Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan yang namanya membuat aplikasi manajemen tugas. Nah, sebelumnya kita harus yang namanya menginstal Laravel. Nah, kalau saya menggunakan Laravel, ada yang menggunakan namanya Laragon. Kalau saya menggunakan Laravel, caranya seperti ini. Kalian tinggal yang namanya buat project di sini ya. Kayak klik ke sini, yang Laravel project. Nah, next nih, dan kalian buat yang namanya projectnya ya. Project name-nya seperti DB manajemen tugas. Nah, ini saya sudah bikin ya. Nah, setelah itu saya akan membuka namanya HTTP-nya dulu. Nah, di sini kenapa nggak ada tampilan? Karena saya sini kita langsung aja buka Visual Code-nya ya. Nah, di Visual Code ini, sebelum kita memainkan membuat project dan lain-lain, kita ke namanya KNV dulu. Nah, di sini kalian cari yang di DB. Nah, DB ini kalian bisa ganti. Nah, kalau kalian menggunakan MySQL seperti saya, kalian tinggal ganti MySQL lah, kan hasilnya kan Skylab. Nah, kalian ganti jadi MySQL. Nah, setelah itu yang awalnya sininya seperti ini, kalian hidupkan ya seperti ini. Nah, kalian buat DB database-nya. Kalau saya membuatnya seperti ini, DB manajemen tugas. Jadi tampilannya harus seperti ini ya, DB-nya. Nah, setelah itu kita akan yang namanya ke resource views, kita akan ke namanya routes web. Nah, di sini kita akan bermain di bermain di root ya. Sebelum kita mulai project, kita supaya project itu muncul di layar ntar, kalian buat seperti ini: root get dashboard, root get dashboard control class dan index, seperti ini ya. Kalian buat seperti ini, samain. Nah, habis itu jangan lupa ya dengan us app http controllers dashboard controller, seperti ini. Nah, kalau kalian sudah membuat seperti ini, kita lanjut ke yang namanya http dashboard. Nah, sebelum ini kan kita kan awalnya kan nggak ada ini ya. Nah, cara membuat itu kita akan ke terminal dulu. Nah, kalian tulis yang namanya php make controllers seperti ini. Nah, kalian tinggal enter dan ntar akan muncul seperti ini tampilan yang ini ya. Nah, karena saya sudah buat, kita langsung aja masuk ke sini. Nah, kalian tinggal namanya menulis public function index ya, seperti ini. Public function index return view dan dashboard. Kalian buat seperti ini. Nah, setelah itu kalau sudah seperti ini, kita akan memasukkan, kan kita kan sudah namanya mencari template ya, sb admin 2. Nah, di sini ada template gratis.
kita akan mengambil gratis ya. Kalian tinggal ambil di sini, kalian pencet free download ya, kalian pencet sini. Nah, setelah sudah terdownload, kalian tinggal yang namanya ke ininya, ke hasil downloadnya seperti ini. Nah, kan hasilnya ini di dalam ini ya, di dalam sini. Nah, kalian pencet. Nah, ini kan udah kosong ya, karena sudah ini. Kalian tinggal copy, pencet keluar, copy, kalian taruh di luar sini saja. Nah, habis itu kalian paste di sini. Kalian tinggal paste. Nah, ntar akan muncul seperti ini ya. Nah, di situ kalian ganti. Kan awalnya kan namanya Starburster kayak gitu ya, Bootstrap. Nah, kalian ganti jadi SB admin 2. Nah, setelah itu kalian copy lagi ini, kalian copy ya. Nah, habis itu kita ke namanya VS Code lagi. Nah, kopian itu kita taruh di publik. Nah, di dalam publik ya, kalian paste di sini. Nah, ntar akan ada hasil seperti ini, SB admin 2. Nah, di SB admin 2 ini kalian banyak nih, noh. Seperti ini hasil template yang tadi ya. Nah, setelah itu kita akan yang namanya membuat resource dulu. Kita ke resource, ke views. Nah, di sini kita akan bermain di sebelum ini kita akan buat namanya file lagi ya. File, kalian tulis filenya seperti dashboard blade PHP nih, seperti dia. Kalian tulis dashboard PHP karena kita akan memunculkan dashboard ya. Nah, kalian buat seperti ini. Nah, kan ini kan kita sudah ya membuat yang seperti ini. Ini kita hapus dulu, kita mulai dari awal. Nah, kalian tinggal ke namanya publik. Di publik ini kalian cari namanya black HTML. Nah, di sini kalian copy template ini ya, kalian copy dan kalian taruh di tadi ya, tempat dashboard tadi. Nah, seperti ini. Coba kita lihat hasilnya. Kita tadi namanya manajemen tugas ya. Nih, ini tes karena kita belum membuat namanya welcome-nya, layar depannya. Kita baru membuat dashboard-nya. Jadi kita akan lari ke namanya dashboard. Nah, kenapa ini masih error? Nah, jadi solusinya seperti ini. Kita belum mengubah JavaScript-nya sama ininya ya, bagian ininya, vendor linknya. Kita akan seperti ini. Nah, kita akan membuat yang seperti ini nih. Tahu nggak cara seperti ini? Kalian tinggal supaya ngetiknya bisa dua langsung kayak gini. Caranya seperti ini. Kita ulang. Nah, kalian pencet ALT. Nah, habis itu kalian tinggal pencet bagian lain, tek. Nah, sudah. Nah, sekarang kita akan buat seperti ini. Aset ketik 2. Nah, itu kalian taruh di nih, setiap sebelum ini ya, sebelum petik 2 nya kalian taruh di sini. Nah, itu kalian copy. Nah, seperti ini. Coba kita lihat tampilannya apakah sudah berubah. Oh, ternyata belum ya, belum ada tampilannya karena kan kita kan ininya kan black ininya kan di dalam namanya SB admin 2 ya. Nah, di sini kita akan membuat namanya SB
min 2, jangan lupa dengan garis ya. Dan kita ke atas. Nah ini ke error ya, masih kuning karena kita kekurangan yang namanya S nya admin 2 nya, foldernya tidak kebaca. Nah seperti ini. Jadi ini. Nah, coba kita lihat ya tampilannya. Nah, kenapa masih error? Karena saya kesalahan di sininya. Tanda ketiknya udah ke bawah. Nah, harusnya taruh di sini. Nah, seperti ini. Coba kita lihat ya. Nah, seperti ini sudah ada tampilan dashboardnya. Nah, sekarang kita akan mengubah tampilan-tampilan tersebut. Jadi kita akan mengedit di sini ya. Kita akan ubah title dulu ya. Kita ubah menjadi manajemen tugas dashboard. Nah, title ini buat yang namanya buat di bagian atas ini. Coba kita ini, nah seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan mengubah di bagian SB adminnya. Kita akan menjadi namanya manajemen tugas. Dan ini kita hapus. Jadi seperti ini. Kita refresh. Nah, jadi dia seperti ini ya. Dan kita akan ganti emote ini menjadi seperti ini. Kita tinggal ke namanya sini. Kita ganti namanya start tax. Nah, coba kita refresh. Nah, ini masih miring ya. Kita akan luruskan ini. Jadi kita tidak namanya kita ke nih ratanya nih, kita tidak harus menggunakan ini karena itu membuat miring ya. Kita refresh. Nah, sekarang kita akan menghapus merapikan bagian-bagian sini ya. Kita akan menghapus bagian-bagian sini. Jadi sama, kita akan namanya menghapus di bagian dashboard. Kita masih menggunakan ya. Kita akan mengubah menu ini, kita ganti dulu ya menjadi menu data user, dan ini menjadi yang namanya data Nah sekarang kan ini namanya seeder ya, sudah jadi seeder seperti ini saja. Nah sekarang kita akan bermain di navbar. Nah sebelumnya saya mau memberitahu kalian, saya akan hidupkan ini semua ya. Ini semua.
ada tampilan-tampilan seperti ini ya. Nah, kita akan menghapus ini semua ya dari yang namanya from-nya. Kita hapus. Nah, sekarang kita akan hapus yang namanya di bagian ininya, arrow. Nah, sekarang itu kan udah hilang nih. Nah, seperti ini, dan kita akan hapus ini semua. Sekarang sudah bersih ya. Nah, sekarang kita ke bagian sini. Kita akan mengubah tulisan ini. Kita akan ganti misalnya kelas. Nah, di dalam kelas ini kita buat namanya budget justify content center. Justify content. Ya, kita lihat ya. Nah, seperti ini belum ke tengah ya. Nah, sekarang kan ini namanya seeder ya, sudah jadi seeder seperti ini saja. Nah, sekarang kita akan bermain di navbar. Nah, sebelumnya saya mau memberitahu kalian, saya akan hidupkan ini semua ya. Ini semua. Nah, ini bisa ada tampilan-tampilan seperti ini ya. Nah, kita akan menghapus ini semua ya dari yang namanya from-nya. Kita hapus. Sekarang kita akan hapus yang namanya di bagian ininya, arrow. Nah, sekarang itu kan udah hilang nih. Nah, seperti ini, dan kita akan hapus ini semua. Sekarang sudah bersih ya. Nah, sekarang kita ke bagian sini. Kita akan mengubah tulisan ini. Kita akan ganti misalnya kelas. Nah, di dalam kelas ini kita buat namanya budget justify content center. Justify ya, kita lihat ya.
mengubah yang ada di sini. Blackpacknya menjadi kayak seperti ini dashboard. Saya ingin membuat dashboard seperti ini di sini ya. Oke, caranya itu kita lanjut ke Visual Code. Lalu kita akan cari yang namanya Blackpack. Nah ini dia. Blackpack ini kita ambil. Nah, terus kita taruh yang namanya di sini di dashboard black. Kita taruh di sini. Nah, coba kita lihat apakah coba. Nah, ini seperti ini ya. Karena kita belum taruh yang namanya di sininya section extension. Nah, kita pindahkan ini ke dalam sini. Sebelumnya kita akan ganti dulu yang namanya ini dollar title. Nah, title. Coba kita lihat. Nah, error. Karena kenapa? Karena kita di sini belum mengganti yang namanya here content. Here ini juga yang kita kasih yang content. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Kita akan mengubah ini supaya ada logonya yang ada di sini, oke? Kita ke sini, tinggal kita ke sini dan kita tambahkan, kasih i, kasih calculator alt, kelasnya row. Kita paste, kita lihat. Nah, sudah ya seperti ini. Nah, kita bisa mengganti yang ada di sini. Setelah kalian mau ganti apa aja. Contohnya saya akan mengganti yang namanya user data. Dan di sini saya ganti contohnya 100 saja. 100. Coba kita lihat. Kita refresh. Nah, sudah ya, insert data 100. Nah, ini kita juga bisa ganti ininya ya. Jadi kita akan, kalau mau ganti, kalian tinggal yang namanya ke sini guys. Nah, jadi seperti ini. Kalian bisa gantinya user. Nah, tinggal sini dah, selesai. Oke, itu aja video pertama saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.